Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Lampu kristal di aula hotel berbintang 5 itu memantulkan cahaya ke arah gaun pengantinku yang bertabur Swarovski. Semua orang menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Sebagian besar adalah rasa iri. Aku, Arumi, seorang gadis dari keluarga kelas menengah yang bekerja sebagai kurator seni, baru saja dipersunting oleh Dirga Adiguna. Dia adalah putra mahkota dari dinasti bisnis Adiguna yang legendaris, pria yang wajahnya lebih sering muncul di kolom bisnis daripada berita gosip. Tersenyumlah Arumi, kamera tidak pernah tidur. Bisik Dirga di telingaku saat kami berdansa di tengah lantai gedung. Suaranya rendah dan merdu, namun aku merasakan genggaman tangannya di pinggangku sedikit terlalu kuat, seolah dia sedang memegang sebuah trofi yang takut jatuh, bukan seorang istri. Aku hanya merasa sedikit pusing, Mas. Terlalu banyak orang, jawabku jujur. Tahan sebentar lagi. Kakek sedang memperhatikan kita dari meja utama. Dia harus melihat bahwa pilihanku tidak salah. Balasnya tanpa menoleh padaku. Matanya terus terpaku pada sosok pria tua berwajah kaku di ujung ruangan, kakek Baskoro, pemegang otoritas tunggal kekayaan Adiguna. Aku mencoba mengabaikan rasa cemas itu. Aku meyakinkan diriku bahwa kegugupan Dirga adalah hal wajar mengingat tekanan besar keluarganya. Aku teringat 3 bulan lalu, saat dia melamarku di sebuah restoran mewah dengan sebuah cincin berlian yang harganya mungkin setara dengan rumah orang tuaku. Dia tampak begitu memuja. Dia tampak begitu membutuhkanku. Sesaat sebelum akad nikah tadi pagi, di ruang rias yang penuh dengan aroma melati, Dirga datang membawakanku tumpukan dokumen. Hanya formalitas sayang, katanya lembut sambil mengelus pipiku. Perlindungan aset keluarga untuk memuaskan pengacara kakek. Kau tahu kan betapa kolotnya mereka. Tanda tangan di sini, dan di sini, agar kita bisa segera memulai hidup baru tanpa gangguan. Aku, yang sedang mabuk oleh rasa cinta dan euforia, menandatangani lembar demi lembar itu tanpa membaca baris-baris kecil yang memenuhi halamannya. Aku percaya padanya. Aku percaya bahwa cinta kami berada di atas materi. Pesta berakhir tepat tengah malam. Kami menuju penthouse pribadi Dirga di pusat kota. Begitu pintu lift terbuka langsung ke ruang tamu yang luas, atmosfer berubah seketika. Kemeriahan pesta seolah tertinggal di lobi hotel. Dirga melepaskan jasnya dengan kasar, melemparkannya ke atas sofa kulit, lalu berjalan menuju bar kecil untuk menuangkan minuman. Mas, kau tidak ingin istirahat? Ini malam pertama kita, ucapku ragu, berdiri di tengah ruangan sambil masih mengenakan gaun pengantin yang berat. Dirga meneguk minumannya dalam sekali telan, lalu berbalik menatapku. Matanya tidak lagi hangat. Binar cinta yang kulihat di pesta tadi menguap, digantikan oleh tatapan dingin yang sangat asing. Malam pertama, Dirga tertawa sinis. Arumi, jangan naif. Kau sudah menandatangani kontraknya. Peranmu dimulai besok pagi. Kakek akan datang sarapan jam 7 tepat. Pastikan kau memakai baju yang sopan, buatkan dia teh herbal kesukaannya, dan tunjukkan bahwa kau adalah istri yang patuh dan subur. Kontrak? Apa maksudnya, Mas? Jantungku mulai berdegup kencang karena firasat buruk. Kau adalah tiketku, Arumi. Kakek tidak akan melepaskan warisan penuh dan posisi CEO padaku, kecuali aku menikah dengan wanita baik-baik dan mempertahankan pernikahan itu selama 2 tahun. Setelah 2 tahun, kau akan mendapatkan pesangon yang cukup untuk hidup mewah seumur hidupmu, dan kita akan bercerai secara baik-baik. Dia melangkah mendekat, mencengkram daguku dengan jarinya yang dingin. Sampai saat itu tiba, kau adalah milikku. Kau adalah alatku untuk meyakinkan kakek bahwa aku sudah berubah menjadi pria keluarga yang stabil. Jangan pernah berpikir untuk membantah, karena secara hukum, kau tidak punya kekuatan apapun setelah tanda tangan tadi siang. Dirga melepaskan cengkramannya, lalu berjalan menuju kamar tamu, meninggalkanku sendirian di ruang tamu yang dingin. Aku menatap pantulan diriku di jendela kaca besar yang memperlihatkan kerlap-kerlip lampu kota. Gaun putih ini tiba-tiba terasa seperti kain kafan yang membungkus harga diriku. Aku bukan seorang pengantin. Aku adalah investasi yang telah dibeli. Matahari pagi belum benar-benar muncul.
Namun aku sudah terjaga dengan sisa-sisa air mata yang mengering di pipi. Dirga benar-benar tidur di kamar tamu, membiarkanku menghabiskan malam pengantin sendirian dengan gaun yang akhirnya kulepaskan dengan susah payah tanpa bantuan siapapun. Rasa penasaran dan ketakutan mendorongku untuk bangkit. Aku harus tahu apa yang sebenarnya aku tanda tangani. Dengan langkah gemetar, aku menyelinap menuju ruang kerja pribadi Dirga yang terletak di sudut penthouse. Ruangan itu beraroma kayu cendana dan cerutu mahal. Di atas meja jati yang besar, aku melihat sebuah map kulit berwarna biru tua. Benar saja, itu adalah salinan prenuptial agreement atau perjanjian pranikah kami. Aku membukanya dengan tangan bergetar, melewati pasal-pasal standar tentang pemisahan harta, hingga mataku tertuju pada sebuah lampiran khusus yang ditandai dengan kode klausul keberlanjutan warisan. Duniaku serasa runtuh saat membaca baris demi baris di sana. Pihak kedua, Arumi, wajib bersedia mendampingi pihak kesatu, Dirga, dalam setiap acara keluarga dan publik sebagai istri yang setia tanpa pengecualian. Pihak kedua tidak berhak menolak kontak fisik yang bertujuan untuk menunjukkan keharmonisan di depan pihak ketiga, khususnya Baskoro Adiguna. Dan yang lebih mengerikan adalah poin berikutnya. Seluruh hak asuh atas calon keturunan yang lahir dalam masa kontrak 2 tahun ini jatuh sepenuhnya kepada pihak kesatu. Pihak kedua dilarang mengajukan gugatan cerai sebelum masa 2 tahun berakhir atau diwajibkan mengembalikan seluruh biaya pernikahan dan membayar denda penalti sebesar 10 kali lipat dari nilai mahar. 10 kali lipat, bisikku parau. Nilainya mencapai puluhan miliar. Dirga tahu aku tidak akan pernah bisa membayar itu. Keluargaku akan hancur jika aku mencoba lari. Sudah selesai membacanya? Aku terlonjak, menjatuhkan map itu ke lantai. Dirga berdiri di ambang pintu, sudah mengenakan kemeja putih rapi namun lengannya digulung hingga siku. Ia tampak sangat segar, seolah baru saja memenangkan sebuah tender besar, bukan baru saja menghancurkan hidup istrinya. Kau melanggar privasiku, Arumi, ujarnya sambil berjalan mendekat. Ia memungut map itu dengan gerakan anggun yang mematikan. Kenapa, Mas? Kenapa harus sejahat ini? Suaraku serak karena menahan tangis. Aku mencintaimu tulus. Aku pikir kau benar-benar ingin membangun keluarga denganku. Dirga menatapku. Ada kilat ejekan di matanya. Cinta, Arumi, cinta tidak bisa membayar hutang-hutang perusahaan ayahku yang hampir bangkrut atau mengamankan posisi CEO dari tangan sepupu-sepupuku yang haus darah. Warisan kakek adalah satu-satunya cara, dan syaratnya adalah aku harus memiliki istri dari latar belakang yang bersih, seorang wanita naif seperti kau yang bisa dibentuk sesuka hati. Ia melirik jam tangannya. Cukup dramanya, 10 menit lagi kakek sampai. Pakai gaun sutra yang sudah disiapkan di tempat tidur. Pasang senyum terbaikmu. Ingat, setiap detik kau bersamaku, kau sedang bekerja untuk melunasi harga yang sudah kuberikan pada keluargamu melalui dana hibah bulan lalu. Dana hibah, aku mengenyit. Maksudmu uang yang kau berikan untuk operasi jam pemayarku. Dirga tersenyum tipis, sebuah senyuman yang sangat keji. Kau pikir itu hadiah? Itu adalah uang muka, Arumi. Kau sudah terjual sebelum kau melangkah ke pelaminan. Sekarang, pergi dan bersiaplah. Aku melangkah keluar dari ruangan itu dengan tubuh yang terasa kosong. Setiap langkah menuju kamar terasa seperti berjalan menuju panggung eksekusi. Aku baru menyadari bahwa Dirga bukan hanya suamiku. Dia adalah pemilikku, dan aku hanyalah properti berharga yang harus dipajang demi mencairkan tumpukan uang warisan yang berlumuran kelicikan. Tepat pukul 7, bel pintu penthouse berbunyi. Aku berdiri di samping Dirga, mengenakan gaun sutra berwarna peach yang lembut. Rambutku disanggu rapi, menyembunyikan leherku yang terasa kaku karena ketegangan. Dirga merangkul pinggangku, jemarinya menekan lembut seolah memberi instruksi agar aku tetap pada posisinya. Pintu terbuka, dan kakek Baskoro masuk dengan tongkat kayu eboninya. Di belakangnya, seorang pria paruh baya yang kukenali sebagai pengacara pribadi keluarga Adiguna, Pak Broto, mengekor dengan wajah tanpa ekspresi. "Selamat pagi, kakek," ucap Dirga dengan nada suara yang begitu hangat, begitu berbakti. "Selamat pagi, kek. Mari masuk. Tehnya sudah saya siapkan." Aku menimpali, memaksakan sebuah senyuman yang kuharap tidak terlihat gemetar. Kami duduk di meja makan yang penuh dengan hidangan organik kelas atas. Kakek Baskoro tidak langsung menyentuh makanannya. Matanya yang tajam dan kelabu menatapku dari balik kacamata, seolah sedang membedah setiap lapisan pikiranku. "Arumi," suara kakek terdengar berat dan berwibawa. "Pesta semalam sangat megah. Tapi kau tahu, keluarga Adiguna tidak butuh kemegahan. Kami butuh keberlanjutan." Aku mengangguk pelan. "Saya mengerti, kek." Kakek Baskoro melirik ke arah Pak Broto, yang kemudian meletakkan sebuah map tipis di atas meja. "Dirga sudah menunjukkan padaku akta nikah kalian. Tapi warisan ini tidak akan turun hanya karena selembar kertas itu."
Dirga berdehem, wajahnya sedikit menegang. Tentu, Kek. Sesuai perjanjian, aku akan memimpin perusahaan dengan stabilitas keluarga di sampingku. Bukan hanya stabilitas, Dirga. Kakek memotong dengan ketegasan yang mengejutkan. Stabilitas itu kosong tanpa pewaris. Syarat mutlak untuk pencairan warisan tahap kedua, yang merupakan aset terbesar holding, adalah konfirmasi kehamilan dalam kurun waktu 6 bulan pertama pernikahan. Gelas di tanganku hampir terlepas. 6 bulan? Di dalam kontrak yang kubaca semalam, hanya disebutkan tentang mempertahankan pernikahan selama 2 tahun. Tidak ada tentang paksaan untuk memiliki anak secepat ini. Aku melirik Dirga, mencari jawaban. Namun ia hanya menatap kakek dengan kepatuhan yang palsu. Kami akan berusaha secepat mungkin, Kek. Jawab Dirga lancar. Bagus. Kakek Baskoro kembali menatapku. Arumi, kau tampak pucat. Apa kau sakit? Sebagai menantu adiguna, kesehatan rahimmu adalah prioritas nasional bagi perusahaan. Mulai besok, Pak Broto akan mengirimkan tim medis pribadi untuk memeriksa kesuburanmu secara rutin. Aku tidak ingin ada kendala biologis yang menghambat suamimu mendapatkan haknya. Pemeriksaan rutin, aku merasa seperti hewan ternak yang sedang diperiksa kualitas reproduksinya. Aku ingin berteriak bahwa aku bukan mesin pencetak anak, tapi bayangan tagihan rumah sakit ayahku dan denda penalti puluhan miliar itu membungkam mulatku. Tentu, Kek, saya bersedia. Suaraku terdengar seperti bisikan dari orang asing. Setelah kakek pergi, atmosfer rumah kembali membeku. Begitu pintu tertutup, Dirga melepaskan rangkulannya dari pinggangku dengan kasar, seolah-olah menyentuhku adalah beban yang menjijikan. Kau dengar itu kan? Dirga berjalan menuju jendela, menatap kota dengan angkuh. Kesepakatan bisa berubah sesuai keinginan pemilik modal Arumi. Dan dalam hal ini, kakeklah pemilik modalnya. Jika kau tidak hamil dalam 6 bulan, warisan itu hangus. Dan itu artinya, bantuan untuk ayahmu akan berhenti. Dan kau akan kutuntut atas kegagalan kontrak. Ia melangkah mendekat, matanya menatapku dengan intimidasi yang nyata. Mulai malam ini, kau harus bersiap. Aku akan memaksakan diri untuk menyentuhmu. Bukan karena aku menginginkanmu, tapi karena aku inginkan warisan itu. Jadi, bersihkan dirimu, dan jangan buat wajah menyedihkan itu di depanku. Aku berdiri terpaku di ruang makan. Di balik kemewahan penthouse ini, aku menyadari bahwa aku bukan hanya dipenjara dalam kontrak. Tapi aku sedang dipersiapkan untuk menjadi pabrik bagi ambisi pria yang sama sekali tidak memiliki nurani. Malam-malam setelah kunjungan kakek Baskoro menjadi rangkaian mimpi buruk yang sangat nyata. Kamar tidur utama yang seharusnya menjadi ruang privasi dan kasih sayang, kini tak lebih dari ruang kerja bagi Dirga. Ia akan masuk setelah menyelesaikan urusan kantornya, tanpa sepatah kata pun, tanpa kecupan, bahkan tanpa menatap mataku. Semuanya dilakukan secara mekanis. Setiap sentuhannya terasa dingin, seperti es yang menggesek kulit. Tidak ada gairah, hanya kewajiban yang dipaksakan demi statistik kehamilan yang diinginkan kakeknya. Begitu selesai, ia akan segera membersihkan diri dan pindah ke kamar tamu, seolah-olah menyentuhku adalah sebuah polusi yang harus segera ia hapus dari tubuhnya. Jangan pasang wajah seperti korban, disisnya suatu malam saat aku tak kuasa menahan isak tangis di bawah selimut. Kau sudah dibayar mahal untuk ini, Arumi. Nikmati saja fasilitasnya. Pagi harinya drama berlanjut. Tim medis yang dijanjikan kakek datang. Seorang dokter wanita paruh baya dengan wajah sekaku robot memeriksa hormonku, memberiku daftar suplemen yang harus kuminum, dan mencatat siklus kesuburanku dalam sebuah tablet digital yang datanya langsung terhubung ke kantor pengacara keluarga. Aku merasa martabatku sudah dikuliti habis. Aku bukan lagi manusia. Aku adalah inkubator bernyawa. Suatu sore, aku meminta izin untuk pergi ke perpustakaan kota dengan alasan mencari referensi seni. Dirga mengizinkannya, namun hanya setelah ia memastikan supir dan ajudannya mengawal setiap langkahku. Di sana, aku berhasil menemui seseorang secara sembunyi-sembunyi di sudut rak buku sejarah yang sepi. Maya, teman kuliahku dulu yang kini menjadi pengacara di Lembaga Bantuan Hukum untuk Perempuan. Arumi, ya Tuhan, wajahmu pucat sekali, bisik Maya saat melihatku. Ia terkejut melihat penampilanku yang terlihat mewah, namun matanya tampak kosong. Maya, aku butuh bantuanmu, tapi ini sangat berbahaya, kataku sambil menyerahkan selembar foto dari ponselku. Foto perjanjian pranikah yang sempat kupotret diam-diam. Maya membacanya dengan saksama, keningnya berkerut dalam. Ini gila, Arumi. Ini bukan perjanjian pranikah, ini kontrak perbudakan modern. Klausul tentang denda 10 kali lipat mahar dan pemaksaan kontak fisik ini sangat cacat hukum di mata pengadilan manapun. Tapi keluargaku, Maya. Dirga memegang biaya pengobatan ayahku.
Jika aku melawan, dia akan mencabut semua bantuan itu. Suaraku bergetar. Maya memegang tanganku erat. Dengar Arumi, untuk membatalkan kontrak ini, kita butuh bukti bahwa Dirga melanggar etika kontraknya sendiri. Biasanya, pria seperti dia tidak hanya memiliki satu wajah. Jika dia bilang dia butuh istri bersih untuk kakeknya, kemungkinan besar dia punya kehidupan kotor yang disembunyikan. Aku akan membantumu mencari celahnya, tapi kau harus tetap bertahan di dalam sana sedikit lebih lama. Jadilah mata-mata di rumahmu sendiri. Aku pulang dengan jantung berdebar. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasakan percikan harapan. Jika Dirga bisa menggunakan hukum untuk menjebakku, maka aku akan menggunakan kebenarannya untuk menghancurkannya. Malam itu, saat makan malam mewah yang dihadiri beberapa relasi bisnis Dirga, aku memainkan peranku dengan sempurna. Aku tertawa pada lelucon mereka. Aku memegang lengan Dirga dengan mesra, dan aku memuji keberhasilannya. Dirga tampak puas. Ia bahkan sempat membisikkan, "Pintar," di telinggaku. Dia mengira aku sudah takluk. Dia tidak tahu bahwa di balik senyum manis ini, aku mulai menghitung setiap langkahnya, menunggu saat yang tepat untuk menarik benang yang akan meruntuhkan seluruh istana pasirnya. Kehidupan di penthouse Adiguna kini terasa seperti panggung teater yang sunyi. Setiap pagi, pelayan menata meja makan dengan presisi milimeter. Dan setiap pagi pula, aku duduk di hadapan Dirga, berpura-pura menjadi istri yang patuh, sementara otakku bekerja seperti pemindai. Sesuai saran Maya, aku mulai memperhatikan detail kecil. Dirga adalah pria yang sangat terorganisir, namun pria yang merasa sudah menang biasanya menjadi ceroboh. Kecerobohan itu muncul dalam bentuk sebuah ponsel cadangan yang ia simpan di dalam laci terkunci di meja rias ruang ganti, bukan di ruang kerjanya yang dijaga ketat. Suatu malam, saat Dirga sedang mandi setelah pulang larut malam, aku berhasil menemukan kunci laci itu di saku jasnya yang baru dilepas. Dengan tangan gemetar, aku membuka laci tersebut dan menyalakan ponsel tipis berwarna hitam itu. Tidak ada kata sandi. Dirga terlalu percaya diri bahwa tidak ada yang berani menyentuh barang pribadinya. Di dalam aplikasi pesan singkat, aku menemukan deretan obrolan dengan kontak bernama V. Isinya bukan sekedar kata-kata manis, melainkan bukti skandal yang bisa membuat jantung kakek Baskoro berhenti berdetak. V, kapan sandiwara ini berakhir, sayang? Aku lelah melihat foto-fotomu dengan wanita kurator itu di majalah. Dirga, sabar Valeri, hanya sampai dia hamil. Begitu pewaris dikonfirmasi, kakek akan mencairkan dana perwalian. Setelah itu aku akan membuat skenario agar dia terlihat tidak waras atau berselingkuh. Dia akan pergi tanpa membawa sepeser pun dan kita bisa hidup bersama di London. Napas duniaku serasa berhenti. Ia tidak hanya menjadikanku alat untuk warisan, tapi ia sudah merencanakan kehancuran mentalku agar bisa membuangku tanpa membayar sepeser pun dari denda penalti yang ia buat sendiri. Tiba-tiba, suara pintu kamar mandi terbuka. Aku segera mematikan ponsel itu, memasukkannya kembali ke laci dan mengunci laci tersebut tepat saat Dirga keluar dengan handuk walilit pinggangnya. "Apa yang kau lakukan di sana?" tanyanya, matanya menyipit penuh selidik. Aku berbalik sambil memegang sebotol parfum di meja rias. "Hanya mencari aroma yang cocok untuk acara besok, Mas," jawabku, setenang mungkin, meski jantungku berdegup kencang hingga terasa ke tenggorokan. Dirga berjalan mendekat, berdiri di belakangku dan menatap pantulanku di cermin. Ia mengusap bahuku dengan jarinya yang dingin. "Bagus, pastikan kau tampil sempurna besok. Kita akan merayakan ulang tahun perusahaan. Kakek akan mengumumkan posisi CEO baru jika dia merasa laporan medis bulan ini memuaskan." "Laporan medis?" tanyaku ragu. "Ya, dokter bilang kau sedang dalam masa subur minggu ini. Jangan sia-siakan kesempatan ini, Arumi. Ingat, setiap bulan yang kau lewatkan tanpa tanda-tanda kehamilan adalah 1 bulan tambahan kau terikat di penjara emas ini." Ia mengecup leherku, sebuah sentuhan yang biasanya terasa romantis, namun kini terasa seperti tanda kepemilikan dari seorang predator. Aku memejamkan mata menahan rasa muak yang melonjak. Malam itu, saat Dirga akhirnya tertidur, aku menyelinap ke kamar mandi dan mengirimkan pesan singkat ke Maya melalui ponsel rahasiaku. "Dia punya rencana untuk membuangku setelah aku hamil. Dia punya wanita lain bernama Valeri. Aku butuh tahu siapa dia." Balasan dari Maya datang beberapa menit kemudian. "Valeri, aku akan mencarinya. Jika dia adalah alasan Dirga melanggar kesetiaan yang tertulis di kontrak, kita punya kartu truf. Tapi hati-hati Arumi, pria seperti Dirga tidak akan ragu melakukan hal ekstrim jika posisinya terancam." Aku menatap wajahku di cermin kamar mandi. Arumi yang dulu naif telah mati di malam pernikahan. Arumi yang sekarang adalah seorang penyintas yang sedang belajar cara bermain di meja judi yang sama dengan suaminya. Jika Dirga ingin aku menjadi alat pemuas tujuannya, maka aku akan memastikan bahwa aku adalah alat yang akan menghancurkan seluruh rencana hidupnya. Strategi Dirga mulai memasuki fase yang lebih agresif. Sejak malam penemuan ponsel itu, aku menyadari bahwa Dirga tidak lagi hanya mengabaikanku. Ia mulai menciptakan panggung untuk kehancuranku. Seminggu kemudian, Dirga memperkenalkanku pada Adrian, seorang arsitek muda yang bekerja untuk salah satu proyek mercusuar Adiguna. Adrian tampan, sopan, dan memiliki ketertarikan yang sama denganku dalam bidang seni kontemporer. "Arumi, Adrian akan membantumu merenovasi galeri kecil di pavilion belakang.
Aku ingin kau punya kesibukan agar tidak stres memikirkan program kehamilan kita, ujar Dirga dengan nada yang terdengar sangat perhatian di depan kakek Baskoro. Aku tersenyum, namun alarm di kepalaku berbunyi nyaring. Ini terlalu mendadak. Selama 2 minggu berikutnya, Adrian sering datang ke penthouse. Ia sangat ramah, bahkan terlalu ramah. Ia sering mengirimkan pesan teks larut malam tentang desain interior atau membawakanku kopi kesukaanku tanpa diminta. Aku mulai menyadari pola yang aneh. Setiap kali Adrian datang, Dirga selalu memastikan para pelayan sedang libur atau berada di area lain, meninggalkan kami berdua di ruang tengah yang dipenuhi kamera CCTV tersembunyi. Ponselmu Arumi, Maya memperingatkanku lewat panggilan suara rahasia. Periksa apakah ada aplikasi pelacak atau penyadapan. Dirga bukan sedang memberimu galeri, dia sedang memberimu umpan. Benar saja, saat aku memeriksa pengaturan ponsel utamaku, aku menemukan aplikasi sinkronisasi awan yang terhubung langsung ke laptop Dirga. Dia merekam setiap percakapanku dengan Adrian. Puncaknya terjadi pada malam Jumat. Dirga berkata ia akan lembur di kantor, namun ia memintaku untuk tetap menemui Adrian yang akan mengantarkan sampel material terakhir. Adrian Atang mengenakan kemeja yang sedikit terbuka di bagian kerah. Ia tampak gugup. Saat kami sedang duduk di sofa meninjau sketsa, ia tiba-tiba mendekat dan meletakkan tangannya di atas tanganku. Arumi, aku tahu kau tidak bahagia. Dirga menceritakan segalanya padaku. Dia bilang kalian menikah karena terpaksa. Aku tidak bisa berhenti memikirkanmu, ucap Adrian dengan nada yang sangat dramatis. Aku menatap tangannya, lalu menatap sudut plafon tempat aku tahu sebuah kamera kecil tersembunyi di balik detektor asap. Adrian tidak sedang jatuh cinta, dia sedang membaca naskah. Adrian, kataku dengan suara tenang namun tegas, sambil menarik tanganku. Kau adalah karyawan suamiku, dan aku adalah istri dari pria yang memberimu gaji. Jika kau ingin membicarakan sketsa, silahkan. Jika tidak, pintu keluar ada di sana. Wajah Adrian berubah sesalat. Ada kilat kekecewaan, bukan karena ditolak, tapi karena misinya gagal. Ia segera berpamitan dengan canggung. 10 menit kemudian, pintu depan terbuka. Dirga masuk dengan wajah datar, namun matanya memancarkan amarah yang tertahan. Ia langsung menuju laptop di ruang kerjanya. Aku mengikutinya dari belakang. Cari sesuatu, Mas? Tanyaku sambil bersandar di pintu. Dirga berbalik, menutup laptopnya dengan keras. Aku hanya memeriksa email. Kenapa kau belum tidur? Aku baru saja menolak tawaran menarik dari Adrian, kataku sambil berjalan mendekat, menatap matanya dalam-dalam. Dia bilang kau yang menceritakan bahwa pernikahan kita tidak bahagia. Aneh bukan? Padahal di depan kakek, kau bilang aku adalah duniaku. Dirga terdiam, rahangnya mengeras. Ia tidak menyangka aku akan mengkonfrontasinya secara langsung. Jangan terlalu percaya pada orang asing, Arumi, desisnya. Aku tidak percaya pada orang asing, Mas. Aku sedang belajar untuk tidak percaya pada siapapun di rumah ini, balasku sambil berbalik pergi. Malam itu, aku menerima email dari Maya. Ia berhasil menemukan siapa Valeri. Dia bukan sekadar selingkuhan. Dia adalah mantan tunangan Dirga yang dulu ditolak kakek Baskoro karena latar belakang keluarganya yang kontroversial. Valeri adalah cinta mati Dirga, dan aku adalah tumbal untuk menyatukan mereka kembali dengan uang kakek. Permainan Dirga semakin kator, tapi sekarang aku tahu arah bidakannya. Dia ingin aku berselingkuh agar ia bisa membatalkan kewajiban bayar penalti dan menceraikanku karena kesalahan moral. Tapi dia lupa satu hal, seorang kurator seni tahu cara membedakan mana karya asli dan mana skenario palsu yang murah. Bertemu dengan wanita simpanan suamimu adalah hal terakhir yang ingin dilakukan oleh istri manapun. Namun, aku bukan lagi istri yang sedang mempertahankan pernikahan. Aku adalah seorang tawanan yang sedang merencanakan pemberontakan. Melalui informasi dari Maya, aku berhasil melacak keberadaan Valeri. Dia tidak tinggal di apartemen murah. Dirga menempatkannya di sebuah kondominium mewah di pinggiran kota, sebuah sangkar emas lain yang dibiayai oleh uang hasil jerih payah perusahaan kakeknya. Aku datang tanpa peringatan. Ketika pintu terbuka, seorang wanita dengan rambut pirang madu dan mata yang tampak lelah berdiri di hadapanku. Dia memakai kalung berlian yang sangat kukenali. Kalung yang menurut Dirga adalah warisan keluarga yang sedang dibersihkan di toko perhiasan. "Siapa Anda?" tanya Valeri, meski sorot matanya menunjukkan dia sudah tahu jawabannya. "Arumi, istri sah dari pria yang membelikanmu kalung itu," jawabku tenang. Valeri tertegun, lalu tertawa getir. Dia membukakan pintu dan mempersilahkanku masuk. "Datang untuk melabrak? Menyiram wajahku dengan air? Silahkan, aku sudah bosan dengan drama ini." Aku duduk di sofa bludrunya, menatap sekeliling. Ruangan itu penuh dengan foto-foto Dirga. Aku datang bukan untuk memperebutkan Dirga Valeri. Aku datang untuk menanyakan satu hal. Apa kau benar-benar percaya dia akan menikahimu setelah dia mendapatkan warisan itu? Wajah Valeri berubah kaku. Dia mencintaiku. Dia hanya butuh waktu 2 tahun untuk menyelesaikan proyek denganmu. Proyek? Aku tersenyum pahit. Dia tidak memberitahumu. Dia sedang mencoba menjebakku dalam skandal perselingkuhan agar dia bisa menceraikanku tanpa membayar sepeser pun. Dan setelah itu, dia akan melakukan hal yang sama padamu jika kakek Baskoro menemukan syarat baru. Aku mengeluarkan ponselku dan menunjukkan rekaman suara singkat yang berhasil kuambil diam-diam saat Dirga berbicara dengan pengacaranya di telepon 2 malam lalu. Valeri hanyalah tempat persinggahan Broto. Begitu dana perwalian cair, aku akan mencari wanita dari keluarga konglomerat di Singapura. Aku butuh ekspansi, bukan beban masa lalu. Valeri jatuh terduduk, air mata mulai menggenang di matanya. Brengsek, dia bilang aku adalah satu-satunya tujuannya. Kita berdua hanyalah bidak di papan caturnya Valeri, kataku sambil mendekat dan menggenggam tangannya.
Dia menggunakan rahimku untuk warisan, dan dia menggunakan kesetiaanmu sebagai pelarian. Bagaimana jika kita berhenti menjadi korban dan mulai menjadi pemain? Valerie menatapku, ada kemarahan yang kini menggantikan kesedihan. Apa yang kau inginkan? Bantu aku mengumpulkan bukti transfer ilegal yang dia lakukan dari rekening perusahaan ke rekening pribadimu. Itu adalah penggelapan aset perusahaan Adiguna. Kakek Baskoro mungkin memaafkan perselingkuhan, tapi dia tidak akan pernah memaafkan pencurian terhadap hartanya. Aliansi itu terbentuk di sore yang mendung itu. Dua wanita yang seharusnya saling membenci, kini bersatu di bawah bayang-bayang pria yang menganggap mereka bisa dibeli. Malam itu, saat aku pulang ke penthouse, Dirga sedang menungguku dengan wajah gelap. Dari mana saja kau? Supir kilang kau turun di mal dan menghilang selama 3 jam. Aku butuh udara segar, Mas. Menunggu kehamilan yang tak kunjung datang sangat melelahkan, bukan? Jawabku sambil melewatinya begitu saja. Aku bisa merasakan tatapan tajamnya menusuk punggungku. Dia mengira dia masih memegang kendali. Dia tidak tahu bahwa bom waktu yang kutanam bersama Valerie sudah mulai berdetak di dalam sakunya sendiri. Seminggu setelah pertemuanku dengan Valerie, aku memutuskan untuk melempar umpan paling berbahaya, sebuah harapan. Di meja sarapan, saat kakek Baskoro hadir untuk kunjungan rutinnya, aku meletakkan selembar amplop putih di depan Dirga. Dirga membukanya dengan dahi berkerut, lalu matanya membelalak. Itu adalah surat hasil laboratorium yang sudah dimodifikasi oleh Maya dan koneksinya yang menyatakan bahwa aku positif hamil 4 minggu. Arumi, ini benar. Suara Dirga bergetar, bukan karena bahagia, tapi karena ia melihat tumpukan uang warisan itu kini tinggal selangkah lagi di depan matanya. Kakek Baskoro langsung berdiri. Wajah kaku itu pecah menjadi senyum lebar yang pertama kali kulihat. Luar biasa. Dirga, kau dengar itu? Darah Adiguna akan berlanjut. Selamat, Mas, bisikku sambil menggenggam tangan Dirga. Tangannya terasa dingin dan berkeringat. Aku tahu apa yang ada di pikirannya. Rencananya untuk membuangku harus dipercepat sekarang, setelah tujuannya tercapai. Sesuai dugaanku, malam itu juga Dirga bertindak. Melalui kamera tersembunyi yang kini aksesnya sudah dialihkan oleh Maya ke ponselku, aku melihat Dirga masuk ke ruang kerjanya dan menghubungi Pak Broto, pengacaranya. Broto, dia hamil. Kita tidak bisa menunggu 2 tahun. Segera siapkan berkas kecelakaan atau skandal obat-obatan terlarang. Aku ingin dia dinyatakan tidak kompeten secara mental untuk mengasuh anak itu setelah lahir, sehingga aku bisa mendapatkan hak asuh penuh dan menyingkirkannya tanpa pesangon. Aku mendengarkan rekaman itu di kamar mandi dengan volume kecil. Dadaku sesak, namun aku tidak menangis. Rasa sakit itu sudah berubah menjadi baja. Keesokan harinya, Valerie mengirimkan pesan singkat. Data transfer sudah di tanganku. Dia menggunakan perusahaan cangkang untuk mengalihkan dana operasional pabrik ke akun luar negeriku selama 2 tahun terakhir. Totalnya 50 miliar rupiah. Itu adalah kartu mati bagi Dirga. Aku mulai membalikkan keadaan. Setiap kali tim medis Katek datang, aku memastikan mereka mendapatkan data yang mengkonfirmasi kesehatan kehamilanku, sementara secara rahasia aku mulai memindahkan barang-barang berhargaku dan dokumen-dokumen penting ke apartemen aman yang disiapkan Maya. Dirga menjadi sangat manis. Ia membelikanku perhiasan, membawakan bunga dan mencium keningku di depan setiap kamera di rumah ini. Dia sedang membangun citra suami yang hancur karena istrinya bermasalah nantinya. Kau tampak sangat bersinar sejak hamil, Arumi, ujar Dirga suatu malam, sambil mengusap perutku yang masih rata. Itu karena aku tahu sebentar lagi semuanya akan berakhir, Mas, jawabku dengan senyum yang sangat manis. Ya, kau benar. Semuanya akan berakhir sangat segera, balasnya, tanpa menyadari arti ganda dari kalimatku. Malam puncak pencairan warisan dijadwalkan 3 hari lagi, bertepatan dengan gala tahunan keluarga Adiguna. Dirga mengira itu akan menjadi malam penobatan dirinya sebagai raja baru. Dia tidak tahu bahwa aku telah menyiapkan skenario di mana mahkota yang ia idam-idamkan akan berubah menjadi jeratan yang akan menyeretnya ke balik jeruji besi. Hotel Grand Adiguna bersinar seperti tumpukan emas di tengah kota. Malam ini adalah malam yang telah dinantikan oleh seluruh klan Adiguna. Gala tahunan, sekaligus pengumuman penyerahan tongkat estafet kekuasaan dari kakek Baskoro kepada Dirga. Aku mengenakan gaun panjang berwarna merah marun yang menyembunyikan perut rataku dengan lipatan kain yang cerdas. Dirga berdiri di sampingku, menggenggam lenganku begitu erat, seolah-olah aku adalah surat berharga yang siap diuangkan. Bersikaplah manis, Arumi. Setelah malam ini, kau bisa meminta apapun sebelum kau pergi untuk selamanya. Bisiknya dengan nada yang sangat rendah saat kami memasuki aula utama. Tentu saja, Mas. Aku juga punya sesuatu yang ingin kuberikan padamu malam ini. Jawabku sambil menatap matanya tanpa rasa takut. Kakek Baskoro naik ke atas panggung. Suara riuh rendah para tamu seketika senyap.
Dengan wajah penuh kebanggaan, ia mengumumkan bahwa Dirga telah memenuhi semua syarat wasiat, termasuk keberlanjutan garis keturunan Adiguna. Dengan ini, saya menyatakan Dirga Adiguna sebagai CEO baru dan penerima warisan penuh. Suara kakek menggema, disambut tepuk tangan Rio. Dirga, silakan naik ke panggung. Dirga berjalan dengan angkuh, membusungkan dada seolah dunia sudah berada di bawah kakinya. Di layar besar di belakang panggung, sebuah video profil Dirga mulai diputar. Pencapaiannya, masa kecilnya, dan foto-foto kemesraan kami yang palsu. Namun di tengah-tengah video, layar itu tiba-tiba berkedip hitam. Suara Dirga terdengar dari pelantang suara, namun bukan suara pidatonya. Itu adalah rekaman suara dari ponsel cadangannya yang diambil oleh Valeri. Valeri, sabar. Hanya sampai wanita kurator itu hamil. Setelah itu aku akan membuatnya terlihat tidak waras agar dia pergi tanpa sepeser pun. Aula itu membeku. Wajah Dirga memucat seputih kertas. Ia menoleh ke arah operator, namun layar justru menampilkan hal yang lebih mengerikan bagi keluarga Adiguna. Tabel arus kas perusahaan cangkang. Judul di layar besar itu terbaca, Rekapitulasi penggelapan dana Adiguna Holding oleh Dirga Adiguna, 50 miliar rupiah. Foto-foto Dirga sedang bermesraan dengan Valeri di kondominium rahasia, bergantian muncul dengan tangkapan layar bukti transfer bank yang divalidasi oleh tanda tangan Dirga sendiri. Apa-apaan ini? Kakek Baskoro berteriak, tubuhnya bergetar hebat saat ia menatap layar itu. Aku berjalan perlahan menuju panggung, mengambil mikrofon dari atas meja podium. Semua kamera wartawan yang tadinya menyorot Dirga, kini beralih ke arahku. Kakek, maafkan saya, kataku dengan suara yang tenang namun terdengar di seluruh ruangan. Tapi saya tidak bisa membiarkan warisan keluarga Adiguna jatuh ke tangan seorang pencuri dan penipu. Perjanjian pranikah yang Mas Dirga buat bukan untuk melindungi keluarga, tapi untuk memeras saya dan merampok harta kakek demi wanita lain. Valeri muncul dari balik pintu samping aula, didampingi oleh Maya yang membawa setumpuk dokumen fisik. Ia berdiri di depan panggung, menatap Dirga dengan tatapan muak. Semua dana itu ada di rekening yang dia buka atas namaku tanpa sepengetahuan kakek. Valeri bersuara. Dia menggunakan kami bertua sebagai alat untuk menjarah kekayaan Anda, Tuan Baskoro. Dirga mencoba menerjangku, namun petugas keamanan hotel yang sudah diperingatkan oleh Maya lebih dulu segera meringkusnya. Arumi, kau pelacur, kau menghancurkan semuanya, teriak Dirga sambil meronta-ronta di lantai panggung yang mewah itu. Kakek Baskoro terduduk lemas di kursinya. Pandangannya beralih dari layar besar ke arah cucu kesayangannya yang kini tampak seperti pecundang yang tertangkap basah. Malam penobatan itu berubah menjadi malam penghakiman di depan mata seluruh kolega bisnis mereka. Hotel Grand Adiguna bersinar seperti tumpukan emas di tengah kota. Malam ini adalah malam yang telah dinantikan oleh seluruh klan Adiguna. Gala tahunan sekaligus pengumuman penyerahan tongkat estafet kekuasaan dari kakek Baskoro kepada Dirga. Aku mengenakan gaun panjang berwarna merah marun yang menyembunyikan brod rataku dengan lipatan kain yang cerdas. Dirga berdiri di sampingku, menggenggam lenganku begitu erat, seolah-olah aku adalah surat berharga yang siap diuangkan. Bersikaplah manis, Arumi. Setelah malam ini, kau bisa meminta apapun sebelum kau pergi untuk selamanya. Bisiknya dengan nada yang sangat rendah saat kami memasuki aula utama. Tentu saja, Mas. Aku juga punya sesuatu yang ingin kuberikan padamu malam ini. Jawabku sambil menatap matanya tanpa rasa takut. Kakek Baskoro naik ke atas panggung. Suara riuh rendah para tamu seketika senyap. Dengan wajah penuh kebanggaan, ia mengumumkan bahwa Dirga telah memenuhi semua syarat wasiat, termasuk keberlanjutan garis keturunan Adiguna. Dengan ini, saya menyatakan Dirga Adiguna sebagai CEO baru dan penerima warisan penuh. Suara kakek menggema, disambut tepuk tangan riuh. Dirga, silahkan naik ke panggung. Dirga berjalan dengan angkuh, membusungkan dada seolah dunia sudah berada di bawah kakinya. Di layar besar di belakang panggung, sebuah video profil Dirga mulai diputar. Pencapaiannya, masa kecilnya, dan foto-foto kemesraan kami yang palsu. Namun di tengah-tengah video, layar itu tiba-tiba berkedip hitam. Suara Dirga terdengar dari pelantang suara, namun bukan suara pidatonya. Itu adalah rekaman suara dari ponsel cadangannya yang diambil oleh Valeri. Valeri, sabar. Hanya sampai wanita kurator itu hamil. Setelah itu aku akan membuatnya terlihat tidak waras agar dia pergi tanpa sepeser pun. Aula itu membeku. Wajah Dirga memucat seputih kertas. Ia menoleh ke arah operator, namun layar justru menampilkan hal yang lebih mengerikan bagi keluarga Adiguna. Tabel arus kas perusahaan cangkang. Judul di layar besar itu terbaca,
Rekapitulasi penggelapan dana Adiguna Holding oleh Dirga Adiguna, 50 miliar rupiah. Foto-foto Dirga sedang bermesraan dengan Valeri di kondominium rahasia bergantian muncul dengan tangkapan layar bukti transfer bank yang divalidasi oleh tanda tangan Dirga sendiri. Apa-apaan ini? Kakek Baskoro berteriak, tubuhnya bergetar hebat saat ia menatap layar itu. Aku berjalan perlahan menuju panggung, mengambil mikrofon dari atas meja podium. Semua kamera wartawan yang tadinya menyorot Dirga kini beralih ke arahku. "Kek, maafkan saya," kataku dengan suara yang tenang namun terdengar di seluruh ruangan. Tapi saya tidak bisa membiarkan warisan keluarga Adiguna jatuh ke tangan seorang pencuri dan penipu. Perjanjian pranikah yang Mas Dirga buat bukan untuk melindungi keluarga, tapi untuk memeras saya dan merampok harta kakek demi wanita lain. Valeri muncul dari balik pintu samping aula, didampingi oleh Maya yang membawa setumpuk dokumen fisik. Ia berdiri di depan panggung, menatap Dirga dengan tatapan muak. "Semua dana itu ada di rekening yang dia buka atas namaku tanpa sepengetahuan kakek," Valeri bersuara. "Dia menggunakan kami berdua sebagai alat untuk menjara kekayaan Anda, Tuan Baskoro." Dirga mencoba menerjangku, namun petugas keamanan hotel yang sudah diperingatkan oleh Maya lebih dulu segera meringkusnya. "Arumi, kau pelacur. Kau menghancurkan semuanya," teriak Dirga sambil meronta-ronta di lantai panggung yang mewah itu. Kakek Baskoro terduduk lemas di kursinya. Pandangannya beralih dari layar besar ke arah cucu kesayangannya yang kini tampak seperti pecundang yang tertangkap basah. Malam penobatan itu berubah menjadi malam penghakiman di depan mata seluruh kolega bisnis mereka. Kehancuran Dirga terjadi begitu cepat, seperti sebuah bangunan megah yang pondasinya telah digerogoti rayap selama bertahun-tahun. Polisi membawa Dirga keluar dari aula melalui pintu belakang demi menghindari amukan kakeknya, atau mungkin demi menjaga sisa-sisa martabat keluarga Adiguna yang sudah hancur lebur. Aula itu kini sepi. Para tamu diusir secara halus oleh petugas keamanan. Hanya tersisa aku, Maya, dan kakek Baskoro yang masih berduduk lemas di kursinya, dikelilingi oleh kemewahan yang kini terasa menyesakan. "Kau," kakek menatapku dengan mata yang redup. "Kau merencanakan ini semua, Arumi?" Aku berjalan mendekatinya, meletakkan surat hasil laboratorium yang asli di atas meja, yang menyatakan bahwa aku sama sekali tidak hamil. "Saya hanya mempertahankan diri, Kek. Dirga tidak pernah mencintai siapapun selain dirinya sendiri dan tumpukan harta Anda. Dia memperlakukan saya seperti barang, dan dia mencuri dari Anda seperti parasit." Kakek Baskoro menghela napas panjang, sebuah suara yang terdengar seperti reruntuhan masa lalu. "Lalu, apa yang kau inginkan sekarang? Uang? Kompensasi?" Aku menggeleng pelan. "Saya ingin kebebasan penuh. Saya ingin Pak Broto menandatangani pembatalan perjanjian pranikah itu di depan Anda sekarang juga. Saya ingin jaminan tertulis bahwa semua biaya medis ayah saya dianggap lunas sebagai kompensasi atas kerugian mental yang saya alami. Dan saya ingin nama saya bersih dari segala tuntutan hukum keluarga Adiguna." Kakek menatapku lama, mencari celah keserakahan di mataku. Namun ia hanya menemukan ketegasan. Ia memberikan isyarat pada Pak Broto. Dalam waktu 30 menit, dokumen-dokumen itu selesai diproses. Pena itu menari di atas kertas, menghancurkan rantai yang selama ini membelengguku. Saat aku melangkah keluar dari hotel, udara malam terasa sangat berbeda. Dingin, namun segar. Tidak ada lagi aroma parfum mahal Dirga yang menyesakan. Tidak ada lagi rasa mual karena harus bersandiwara. Maya dan Valesi menungguku di dekat mobil. "Apa rencana kalian?" tanyaku pada Valeri. "Aku akan kembali ke rumah orang tuaku di desa. Aku punya cukup tabungan yang bukan dari uang haram Dirga untuk memulai usaha kecil," jawab Valeri dengan senyum tipis. "Terima kasih, Arumi. Kau memberiku keberanian untuk berhenti menjadi bayangan." "Dan kau, Arumi?" Maya merangkul bahuku. "Aku akan kembali ke galeri seni. Tapi kali ini aku bukan kurator untuk orang lain. Aku akan membuka galeriku sendiri dengan sisa tabungan dan harga diri yang berhasil kuselamatkan," jawabku mantap. 6 bulan kemudian, aku berdiri di depan galeriku sendiri. Sebuah papan nama kayu sederhana bertuliskan Merdeka Art Space. Ayahku duduk di kursi roda di teras, tampak jauh lebih sehat dan bahagia setelah operasi jantungnya berhasil sempurna tanpa tekanan dari keluarga Adiguna. Aku membaca berita di koran pagi itu. Dirga dijatuhi hukuman 8 tahun penjara atas penggelapan dana dan penipuan. Kakek Baskoro kabarnya telah mengasingkan diri ke luar negeri, meninggalkan bisnisnya untuk dikelola oleh tim profesional di bawah pengawasan ketat. Aku meraba perutku yang rata. Tidak ada anak Adiguna di sana. Yang ada hanyalah impian dan masa depan yang aku bangun dengan tanganku sendiri. Pernikahan itu memang sebuah neraka. Namun dari apinya, aku lahir kembali sebagai wanita yang tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun menuliskan kontrak atas hidupnya. Hidupku bukan lagi alat pemuas atau syarat warisan. Hidupku adalah milikku sepenuhnya. Tamat. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala, kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini, atau minimal bisa nemenin waktu luang kalian.
Jangan lupa subscribe kalau kalian nggak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.